Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya tertarik dengan sebuah peristiwa yang secara lahiriah nampak sederhana, tetapi secara spiritual punya arti mendalam. Yang saya maksud adalah peristiwa kunjungan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke kediaman Pak Jokowi di Banjarsari, Solo, yakni pada siang hari Senin 29 September tahun 2025. Ustadz Ba'asyir adalah seorang ulama yang istiqomah, hidup bersahaja, sangat jauh dari kemewahan dan keduniaan. Dalam istilah keagamaan, beliau insya Allah termasuk ulama ul-haq, bukan ulama usu. Ulama ul-haq adalah ulama yang mengunggulkan kebenaran dan menjauhi kebatilan, serta menjauhi kebusukan atau asu. Nah, sebagian besar orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi adalah mereka yang ingin berfoto atau ingin memperoleh pembagian kaos atau baju atau berdoa bersama buat kesembuhan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kan tetapi kunjungan Ustadz Ba'asyir adalah kunjungan dakwah. Inti dakwah adalah mengajak manusia berbuat kebaikan dan menjauhi kerusakan, mendukung kebenaran dan menghindari keculasan, mengatakan yang benar itu benar, mengatakan yang salah itu salah. Sekalipun yang disampaikan kadang-kadang itu pahit. Saya acungi jempol, Pak Jokowi mau menerima kunjungan dakwah Ustadz Ba'asyir itu. Bahkan saya terharu Pak Jokowi sambil menjawab salam pada tamunya yang menjadi pimpinan pondok pesantren Ngeruki itu. Pak Jokowi merunduk dan mencium tangan sang Ustadz. Ini buat saya artinya dalam. Ya. Kunjungan dakwah itu ada yang mengatakan berlangsung selama 15 menit, ada pula yang mengatakan 30 menit. Yang penting baik Ustadz Ba'asyir maupun Pak Jokowi ketika masing-masing ditanya wartawan seusai pertemuan itu, apa isi pertemuan itu, beliau ini mengatakan hal yang sama, disuruh menegakkan Islam. Sementara itu banyak orang berspekulasi bahwa Pak Jokowi mungkin percaya pada klinik dan mendengarkan omongan sebagian dukun politik tentang masa depan. Bahkan punya hobi aneh yaitu memelihara kodok sebagai hewan piaraan spesial. Kalau saya berandai-andai, pikiran atau pemikiran Pak Jokowi tidak mungkin bisa ketemu dengan pemikiran Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Karena jaraknya terlalu jauh, ibaratnya yang satu di kutub utara, yang satu di kutub selatan. Kecintaan Pak Jokowi pada kodok itu pernah diunggah oleh riauaktual.com pada 7 November 2017. Jokowi mengaku sudah memelihara kodok sejak jadi wali kota Solo hingga jadi gubernur DKI. Kodok bangkong dan kodok ijo yang dipelihara lebih dari 20 ekor. Setelah jadi presiden, kodok bangkong itu dan kodok ijo ikut berhijrah ke istana. Tetapi tentu itu hak pribadi yang sepenuhnya dijamin oleh konstitusi kita. Tidak ada masalah. Nah, saya punya usul kecil-kecilan bagaimana kalau pertemuan singkat antara Pak Jokowi dan Ustadz Ba'asyir di follow up atau di follow up ya, dengan misalnya 9 kali pertemuan lagi, masing-masing pertemuan berlangsung cukup 30 menit. Pertemuan itu berisi ya katakanlah semacam kursus singkat pokok-pokok ajaran Islam. Seperti apa arti iman, Islam dan ihsan, dan tentang hakikat kehidupan dan hakikat kematian, tentang alam barzakh, tentang hari pembalasan yaumul qiyamah, tentang surga dan neraka, tentang hakikat qadar dan takdir, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal fundamental seperti ini tidak mungkin disampaikan oleh para dukun yang mengelilingi Pak Jokowi. Hal-hal ini bila disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, seorang alim tanpa pamrih keduniaan, mungkin bisa menembus hati Pak Jokowi.
Nah, menurut Al-Quran, hati manusia yang menolak kebenaran ilahi hakikatnya lebih keras dari batu. Mengapa? Karena tidak lagi mampu menerima nasihat dan petunjuk ilahi, bahkan melecehkan kebenaran. Seperti disampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 74, saya quote, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw asyaddu qaswah." Jadi manusia yang menolak kebenaran ilahi pasti menjadi manusia jumawa. Misalnya ada seorang tokoh yang pernah dihadiahi oleh Allah ganjaran sakit berat sampai harus dirawat di luar negeri dan berjanji akan undur diri dari politik. Begitu sembuh janjinya ditabrak sendiri. Menjadi pemimpin yang petentang-petenteng, seolah tanpa dia Indonesia terpuruk, bisa bubar ya menurut dia. Nah, kalau ada orang bilang Indonesia gelap, dia marah-marah dan dengan wajah murka bilang silahkan cari negara lain, tinggalkan Indonesia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kembali ke pokok persoalan. Pak Jokowi tidak perlu malu jadi santrinya Ustadz Ba'asyir. Ibarat guru dan murid, ini sang guru datang ke rumah sang murid. Kalau Pak Jokowi yang datang ke pesantren Ngeruki, nanti muncul kegemparan. Itu tidak kita perlukan. Ya. Yang penting sinar kebenaran ilahi bisa masuk ke relung-relung hati Pak Jokowi yang paling dalam. Hati manusia yang menolak kebenaran oleh Al-Quran, Al-Baqarah ayat 74, itu diibaratkan seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Sekalipun demikian, hati yang siap menerima kebenaran tentu menjadi manusia yang berhati lembut dan jadi terang benderang. Menjadi hamba Allah yang tidak lagi melihat realitas sebagai sesuatu yang ruwet dan rumit. Ya. Insya Allah Pak Jokowi menjadi a new man. Dalam bahasa Jawa jadi manusia yang qanaah, nerimo ing pandum. Dan dengan banyak berzikir pada Allah akan jadi hamba Allah yang berhati tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28 itu berbunyi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi artinya adapun orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tentram. Jadi tidak lagi mengumbar ambisi untuk merealisasikan nepotisme dan oligarki Indonesia yang terkutuk dan penuh laknat itu. Ini saya doakan. Jadi betul-betul ya, saya ingin berdasarkan terakhir ya, kita semua tanpa kecuali ya, ingin menutup kehidupan di dunia yang fana ini dengan akhir yang baik atau husnul khotimah istilahnya. Jadi betul-betul ini harapan kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Malaikat maut akan menjemput kita. Pasti ya. Kapan dan di mana itu rahasia ilahi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa ya memberikan masukan buat Pak Jokowi ya. Dan mudah-mudahan bisa menggugah perasaan yang paling dalam dari beliau itu ya. Dan semua akan berakhir dengan kebaikan insyaallah. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.